Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mia Liwati dari Universitas Juanda Bogor, Perbankan Syariah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen risiko likuiditas. Pengertian risiko likuiditas. Risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang diinginkan atau yang dicapai. Risiko adalah sesuatu yang selalu dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya keadaan yang merugikan dan tidak diduga sebelumnya, bahkan bagi kebanyakan orang tidak menginginkannya. Risiko likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh bank yang tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Islamic Financial Services Board mendefinisikan risiko likuiditas sebagai potensi kerugian yang dapat dialami oleh bank Islam karena ketidakmampuannya memenuhi liabilitas yang telah jatuh tempo atau ketidakmampuan bank Islam dalam mendanai peningkatan asetnya dengan biaya yang relatif murah dan tanpa adanya kerugian berarti yang diderita. Sementara itu, BI melalui PBI nomor 13/23/PBI 2011 mendefinisikan bahwa risiko likuiditas sebagai risiko akibat ketidakmampuan bank memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan kas dan likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan keuangan. Selain definisi tersebut, sumber yang lainnya mengatakan bahwa risiko likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat yang tertentu. Risiko likuiditas adalah risiko yang muncul jika suatu pihak tidak dapat membayar kewajibannya yang jatuh tempo secara tunai. Meskipun pihak tersebut memiliki aset yang cukup dan bernilai untuk melunasi kewajibannya, tapi ketika aset tersebut tidak dapat dikonversikan segera dengan uang tunai, maka pihak tersebut dikaitkan tidak likuid. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan risiko likuiditas adalah risiko yang timbul akibat dari ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajibannya pada nasabah ketika telah jatuh tempo. Selanjutnya adalah fungsi likuiditas. Likuiditas memiliki setidaknya 4 fungsi utama bagi perusahaan, yaitu sebagai media untuk menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari. Yang kedua, sebagai antisipator dana-dana yang dibutuhkan secara tiba-tiba ataupun mendesak. Yang ketiga, sebagai pemuas nasabah, khususnya lembaga keuangan yang ingin melakukan pinjaman ataupun penarikan dana. Dan yang keempat, sebagai poin penentu tingkat fleksibilitas perusahaan dalam mendapatkan persetujuan investasi ataupun usaha yang menguntungkan. Tujuan manajemen likuiditas yaitu yang pertama, cadangan yang dibutuhkan dan yang telah ditetapkan oleh bank sentral karena kalau tidak dipenuhi akan terkena penalti dari bank sentral. Yang kedua, memperkecil dana yang menganggur karena kalau memiliki banyak dana yang menganggur akan mengurangi profitabilitas bank. Yang ketiga, mencapai likuiditas yang aman, menjaga proyeksi cash flow ke dalam kondisi yang sangat mendesak, misalnya penarikan dana dari nasabah, pengambilan nasabah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah faktor pendorong timbulnya risiko likuiditas. Permasalahan likuiditas pada bank Islam dapat terjadi jika beberapa kejadian seperti berikut ini terjadi. Yang pertama, pada saat penarikan dana simpanan yang berjumlah besar. Ini bisa menjadi penyebab bank Islam mengalami permasalahan likuiditas karena jika pada saat nasabah melakukan penarikan dana dari
bank dengan jumlah yang besar, akan tetapi pada saat yang bersamaan, pihak bank tidak memiliki sumber yang cukup dan tidak bisa mencarikan sumber pendanaan lainnya dengan cepat untuk bisa memenuhi kewajiban tersebut, maka akan menyebabkan terjadinya kekosongan kas. Lalu yang kedua, ketika Bank Islam telah memiliki komitmen pembiayaan dalam jumlah besar yang belum terrealisasi dengan debitur, dan pada saat realisasi Bank Islam tidak memiliki dana yang cukup. Dalam kejadian seperti ini bisa diibaratkan sebagai saat kita berjanji kepada orang lain, akan tetapi pada saat yang tiba waktunya untuk menepati janji, kita tidak bisa menepatinya. Yang ketiga, terjadi penarikan simpanan yang cukup besar dan Bank Islam tidak memiliki aset yang dapat segera dicairkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas tersebut. Oleh karena itu, memang sudah seharusnya Bank Islam memiliki aset yang dapat bisa dengan cepat untuk dicairkan, seperti sertifikat Bank Indonesia ataupun aset-aset yang lainnya. Yang keempat, terjadinya penurunan besar-besaran terhadap nilai aset yang bank miliki, yang memicu turunnya pula tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut. Turunnya tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank akan memicu para nasabah untuk menarik dana simpanannya yang terdapat di bank tersebut. Yang kelima, kondisi ekonomi dan moneter. Sebagai bagian dari sistem perekonomian, kondisi perekonomian secara umum sangat mempengaruhi kondisi likuiditas perbankan syariah. Pada saat terjadi tingkat inflasi yang tinggi, yang akan ditandai dengan tingginya demand, maka otomatis moneter akan mengambil kebijakan kontraksi moneter dengan memainkan instrumen moneter seperti menaikkan tingkat suku bunga sertifikat Bank Indonesia. Akibatnya, bank konvensional juga akan menaikkan tingkat suku bunga, sehingga deposan memiliki mindset pasien akan menarik dananya dari bank syariah dan memindahkannya ke bank konvensional. Selanjutnya adalah proses manajemen risiko likuiditas. Dalam manajemen likuiditas yang baik haruslah diawali dengan proses pengukuran likuiditas pada Bank Islam dan dengan diakhiri berbagai strategi mitigasi risiko yang dapat dilakukan oleh Bank Islam sebagai berikut. Yang pertama, penetapan risk appetite. Risk appetite adalah tingkat toleransi risiko dari manajemen bank dalam menciptakan nilai bagi pemilik bank. Risk appetite terdiri dari dua komponen utama, yaitu risk tolerance dan risk limit. Risk tolerance menunjukkan seberapa banyak cadangan modal yang secara kuantitatif dipersiapkan untuk mengantisipasi risiko. Sedangkan risk limit adalah batas toleransi risiko yang diperkenankan untuk lebih granular, yaitu diangkat dari risiko yang dapat diterima pada level unit bisnis atau divisi. Selanjutnya, ada identifikasi risiko. Proses identifikasi risiko merupakan sebuah proses untuk menentukan risiko apa yang dapat terjadi dan bagaimana risiko itu terjadi. Proses identifikasi risiko harus dilakukan secara menyeluruh. Lalu ada pengukuran risiko likuiditas. Proses manajemen risiko likuiditas diawali dengan identifikasi berbagai komponen pada aset dan liabilitas yang sangat terkait dengan likuiditas Bank Islam. Aset-aset yang dimiliki bank syariah akan menghasilkan arus kas masuk, di mana dalam arus kas masuk tersebut ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh Bank Islam untuk mendapatkan dana likuid. Selanjutnya, mitigasi risiko likuiditas. Mitigasi adalah suatu langkah pencegahan untuk menanggulangi risiko yang ada. Secara umum, proses manajemen risiko likuiditas tidak jauh beda dengan risiko lain. Selanjutnya ada proses review risiko. Pada tahapan evaluasi dan review risiko, tingkat risiko aktual yang terjadi pada Bank Islam dimonitor dan dibandingkan dengan berbagai ketentuan risiko yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya adalah penerapan manajemen risiko. Secara historis, penerapan manajemen risiko pada bank syariah dalam hal ini, Bank Indonesia sendiri baru mulai menerapkan aturan perhitungan kapital adequacy ratio atau CAR pada Bank Islam
1992. Sementara itu, bank dengan prinsip syariah lahir pertama kali di Indonesia pada tahun yang sama. Jadi, jika dilihat pada usia sistem perbankan syariah, hal ini merupakan tantangan yang berat. Bank syariah pun akan sangat sulit mengikuti konsep yang telah dijalankan perbankan konvensional dalam hal manajemen risiko. Mengingatkan perbankan konvensional membutuhkan waktu yang panjang untuk membangun sistem dan pengembangan teknik manajemen risiko. Maka, cara yang paling cepat dan efektif adalah mengadopsi sistem manajemen risiko bank konvensional yang disesuaikan dengan karakteristik perbankan syariah. Inilah yang dilakukan Bank Indonesia sebagai regulator perbankan nasional yang akan menetapkan juga bagi bank syariah. Selanjutnya adalah penerapan manajemen risiko menurut Tarifullah Khan dan Habib Ahmed. Proses penerapan manajemen risiko bank syariah terdiri dari manajemen risiko kredit, yaitu Dewan Direksi harus menguraikan keseluruhan strategi manajemen risiko kredit dengan menunjukkan kemauan bank untuk menyalurkan pembiayaan di berbagai sektor usaha, lokasi geografis, jangka waktu, dan tingkat profitabilitas tertentu. Selanjutnya ada manajemen risiko likuiditas. Bisnis perbankan berhubungan dengan dana seseorang yang sewaktu-waktu dapat ditarik, sehingga manajemen likuiditas merupakan yang sangat penting bagi bank. Selanjutnya adalah sistem pengendalian risiko likuiditas. Untuk melakukan pengendalian dan mitigasi risiko likuiditas, terdapat beberapa hal yang seharusnya dilakukan oleh Bank Islam sebagai berikut. Yang pertama, sebaiknya Bank Islam melakukan diverifikasi atas sumber pendanaan yang digunakan untuk menandai berbagai pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek, Bank Islam dapat menggunakan beberapa skema pendanaan jangka pendek. Dan yang ketiga, bank dapat melakukan sekuritas aset selama memungkinkan dan disetujui oleh DPS dan DSN. Selanjutnya adalah regulasi tentang likuiditas. Peraturan tentang likuiditas ini memang tidak secara jelas diatur dalam tingkat kesehatan bank dan aturan terkait manajemen risiko. Risiko likuiditas ini sangatlah penting, maka Basel Committee melalui Basel III yang selanjutnya merujuk OJK sebagai pihak regulator di Indonesia mengatur likuid ini dengan dua aturan yang sangat detail. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama adalah Liquidity Coverage Ratio atau LCR. Peraturan terkait LCR ini mewajibkan pihak bank untuk mampu mempersiapkan alat likuiditas dengan kualitas tinggi sebagai bentuk antisipasi keperluan arus kas keluar bersih dalam kurun waktu 30 hari ke depan dalam kondisi skenario stres. Ketentuan akan hal tersebut sudah diatur dalam POJK nomor 42 POJK 2005 terkait kewajiban pemenuhan rasio kecukupan untuk bank umum. Dan yang kedua, ada Net Stable Funding Ratio atau NSFR. Regulasi terkait NSFR ini mewajibkan setiap bank menyediakan dana stabil berbentuk liabilitas dan modal untuk bisa menandai kegiatan pada aset dan juga rekening administratif. Kesimpulannya adalah setiap jenis usaha pasti memiliki berbagai jenis risiko, tak terkecuali pada jenis usaha perbankan syariah. Salah satu risiko yang dihadapi oleh dunia perbankan adalah jenis risiko likuiditas. Risiko ini mengharuskan bank untuk bisa mengelola aset-asetnya dan mengontrol jumlah aset yang likuid guna memenuhi kewajiban bank. Dalam menghadapi risiko likuiditas, bank memiliki manajemen tersendiri. Proses manajemen risiko likuiditas yang baik, bank harus dimulai dari tahapan mengukur likuiditas sampai dengan tahapan mitigasi serta diakhiri dengan berbagai strategi guna mengelola likuiditas pada bank Islam. Manajemen risiko likuiditas sangat diperlukan bagi keberlangsungan sebuah bank. Kurangnya likuiditas pada bank tertentu akan mengganggu stabilitas kas pada sebuah bank. Akan tetapi likuiditas yang berlebihan juga tidak baik bagi sebuah bank. Karena dengan banyaknya aset yang dicadangkan,
maka akan mengurangi profitabilitas bank tersebut. Maka dengan manajemen risiko likuiditas, bank akan bisa memenuhi kewajibannya tanpa harus mencanangkan banyak aset, sehingga profitabilitas bank bisa tetap terjaga. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.